Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mereview dokumen andal kegiatan pembangunan terminal khusus Batuan, yang dimana anggota kelompok 1 ada Natrila Astuti, Fitria Rahmadani Niati, Sesmita Oktawirahayu Otolua, Wahyu Ramadan, Fitriana Sevia Saleh, Fitriani Hakoni, Fatmariani Abdul Wahab, Santi Anggoa, Ivan Akmaliantu, Aprilia Eato, Sri Wahyuni Usman. Yang pertama itu ada bab 1 pendahuluan, yang dimana bab 1 pendahuluan itu dia memuat latar belakang. Nah, jadi PT Wilmart Biatama Abadi ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batuan dan sebagai salah satu representatif pihak swasta bergerak cepat sebagai bagian dari pihak yang mengoptimalkan sumber daya alam, khususnya batuan yang menjadi salah satu komoditas yang dapat memberikan pengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap perekonomian masyarakat. Nah, PT Wilmart Biatama Abadi ini telah memiliki izin operasi produksi berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Penamaan Model ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo nomor 10/DP MSEDM /Trans IUP OP I/2018. Lokasi kegiatan pertambangan batuan PT Wilmart Biatama Abadi ini berada di Desa Limbatihu dan Buba, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Bualemo, Provinsi Gorontalo. Selanjutnya ada tujuan dan kegunaan proyek. PT Wilmart Biatama Abadi ini berencana membangun area terminal khusus. Terminal khusus tersebut merupakan fasilitas yang sangat penting sebagai prasarana stocking, distribusi, pengolahan, dan pemasaran hasil operasi produksi batuan. Peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan rencana usaha atau kegiatan dan lingkungan. Nah, jadi berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang jenis rencana usaha atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau AMDAL. Pada bidang perhubungan, pembangunan pelabuhan dengan fasilitas dermaga menggunakan konstruksi masif untuk semua besaran, yang merupakan jenis rencana usaha atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL. Baik, selanjutnya yaitu landasan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, berdasarkan dokumen AMDAL mengenai rencana kegiatan pembangunan terminal khusus batuan, di mana untuk landasan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup, dokumen tersebut merujuk pada lampiran 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang tata laksana penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup serta penerbitan izin lingkungan dan surat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor S734-PKTL-PDLUK-2015. Nah, selanjutnya kaitan rencana usaha atau kegiatan dengan dampak besar dan penting yang ditimbulkan atau isu pokok hasil pelingkupan yang tertuang dalam dokumen KANDAL. Nah, pada dokumen ANDAL mengenai kaitan rencana usaha atau kegiatan rencana dengan dampak besar dan penting yang ditimbulkan sudah menjelaskan bagaimana tentang rencana kegiatan pembangunan terminal khususnya batuan oleh PT Wilmart Biatama Abadi. Berdasarkan ini dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama tahap prakonstruksi, tahap konstruksi, dan tahap operasi. Nah, adapun pada tahap prakonstruksi ini terdiri atas perencanaan dan perizinan serta sosialisasi. Selanjutnya pada tahap konstruksi. Nah, ini terdiri dari rekrutmen tenaga kerja konstruksi, mobilisasi peralatan dan material, pembangunan dermaga,
pemasangan perlengkapan dermaga, pembangunan sarana prasarana penunjang, pengelolaan limbah tahap konstruksi. Selanjutnya pada tahap operasi. Nah, pada tahap operasi ini terdiri atas rekrutmen tenaga kerja, kegiatan pemuatan batuan, pemeliharaan fasilitas, pengelolaan limbah tahap operasi, program keselamatan dan kesehatan kerja. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Jadi yang pertama kita akan membahas tahap prakonstruksi. Nah, jadi tahap prakonstruksi ini terbagi menjadi dua, yaitu perencanaan dan perizinan dan sosialisasi. Nah, yang pertama itu kita akan membahas perencanaan dan perizinan. Jadi pada tahap prakonstruksi kegiatan awal yang dilakukan adalah perencanaan dan perizinan. Kegiatan perencanaan ini meliputi penyusunan master plan dan site plan, penyusunan desain bangunan seperti tata letak, dena struktur, kemudian rencana kebutuhan alat dan material, rencana anggaran biaya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada sosialisasi. Nah, sosialisasi ini dilakukan dalam rangka untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar mengenai rencana kegiatan pembangunan terminal khusus batuan oleh PT Wilmar Biatama Abadi. Nah, sosialisasi ini akan dilakukan pada setiap tahapan kegiatan, baik secara formal maupun informal. Nah, sosialisasi rencana kegiatan ini diprioritaskan pada lingkungan atau masyarakat yang akan terkena dampak secara langsung. Kemudian yang kedua yaitu tahap konstruksi. Nah, jadi yang pertama itu ada rekrutmen tenaga kerja konstruksi. Nah, pada tahap konstruksi ini diperkirakan kebutuhan tenaga kerja ini sebanyak 112 orang. Nah, perekrutan tenaga kerja diprioritaskan dari masyarakat setempat sesuai dengan kualifikasi dan keahlian yang dibutuhkan. Perekrutan tenaga kerja ini merupakan kewenangan dari pihak kontraktor. Nah, kemudian tenaga kerja ini bekerja secara progresif, lama masa kerja tergantung dari volume dan jenis pekerjaan. Kemudian yang kedua, mobilisasi peralatan dan material. Nah, jadi pengadaan peralatan dan bahan material yang digunakan untuk kegiatan pembangunan terminal khusus akan diserahkan langsung kepada pihak kontraktor pelaksana. Nah, peralatan yang akan digunakan terdiri atas birch, ekskavator, kompaktor, dump truck, motor grader, tandem roller, kompresor, mobil crane, bar cutter, bulldozer, loader, generator, deodolit, water pass, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan material yang akan digunakan untuk pembangunan dermaga dan restle adalah batu andesit dengan berbagai ukuran yang didatangkan dari area tambang PT Wilmar Biatama Abadi. Nah, pada poin 3 yakni adanya pembangunan dermaga atau tristle. Nah, di mana pada kegiatan pembangunan terminal khusus PT Wilmar Biatama Abadi akan dibangun dermaga yang mampu mendukung produksi batuan pada wilayah pertambangan perusahaan PT Wilmar Biatama Abadi. Nah, untuk poin 4, pemasangan perlengkapan dermaga atau remdorm. Nah, remdorm ini berfungsi sebagai pintu keluar masuknya truk ke dalam tongkat yang akan melakukan pemuatan batuan dari area tambang. Nah, untuk pemasangan fender berfungsi sebagai peredam terhadap tumpukan kapal saat bersandar ke dermaga. Kemudian pemasangan bollard. Nah, pemasangan bollard dipasang sebagai koneksi tali tambal kapal. Fasilitas ini hanya dipasang sisi dermaga yang menghadap laut. Nah, sarana bantu navigasi pelayanan atau SBNP sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 25 tahun 2019 bahwa yang dimaksud dengan sarana bantu navigasi pelayaran atau disebut dengan SBNP adalah peralatan yang sistemnya yang berada di luar kapal, yang didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi bernavigasi kapal dan lalu lintas kapal. Nah, kemudian pada poin 5, pembangunan sarana dan prasarana penunjang. Nah, itu ada jalan akses, stockpile, ruang genset, tangki BBM, dan tangki air. Nah, adapun pada pembangunan ini yang pertama mengenai jalan akses. Nah, pada pembangunan terminal khusus ini akan dibangun jalan akses menuju area terminal dengan panjang plus 350 meter. Nah, jalan aksesnya tersebut menghubungkan lokasi wilayah izin usaha pertambangan atau yang disebut dengan WIUP. Nah, menuju lokasi terminal khusus. Kemudian untuk stockpile-nya, nah di sini pada kegiatan pembangunan terminal khusus, batuan akan disediakan 1 unit stockpile batuan dengan kapasitas 200
200 ton. Nah, di sinilah lahan yang akan digunakan untuk penyediaan stockpile dialokasikan pada area penunjang operasional sisi darat. Nah, untuk ruang genset, kebutuhan listrik operasional terminal khusus akan dipenuhi dari genset. Nah, untuk tangki BBM ditampung sebagian besar digunakan untuk menjalankan genset dan alat-alat penunjang kegiatan lainnya. Kemudian pada pengelolaan limbah tahap konstruksi. Nah, di mana pada tahap kegiatan konstruksi berlangsung akan dihasilkan limbah baik berupa limbah padat atau sampah maupun limbah cair. Nah, sampah yang dihasilkan umumnya berasal dari sisa-sisa pembungkus makanan dan minuman dari pekerja konstruksi dan ceceran material konstruksi atau potongan besi, kayu, serbuk gergaji, kawat, kabel, dan lain sebagainya. Nah, limbah padat ini yang dihasilkan selama konstruksi dikelola dengan cara dikumpulkan pada TPS. Nah, pengelolaan sampah selanjutnya dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau diserahkan ke kontraktor untuk dikelola lebih lanjut. Nah, untuk limbah cair yang berasal dari aktivitas domestik pekerja berupa kegiatan MCK yang dialirkan ke septic tank yang dilengkapi dengan bidang resapan. Untuk materi selanjutnya dilanjutkan. 3 tahap operasi. Yang pertama yaitu rekrutmen tenaga kerja operasi. Jumlah tenaga kerja operasi terminal khusus Batuan PT Wilmart Widyatama Abadi saat ini direncanakan kurang lebih 24 orang. Dalam hal ini, kebutuhan tenaga kerja tersebut akan memprioritaskan ketersediaan dari masyarakat setempat sesuai kualifikasi dan keahlian yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu kegiatan pemuatan bantuan, yaitu kegiatan operasional terminal akan melayani aktivitas pengangkutan batuan untuk kegiatan PT Wilmart Widyatama Abadi. Pada tahap ini, kegiatan ini direncanakan kedatangan kapal tongkang sebanyak 1 unit per minggu. Hal ini dikarenakan proses pemuatan batuan memerlukan waktu 1 minggu sehingga kapal tongkang terisi penuh. Yang ketiga yaitu pemeliharaan dermaga dan fasilitasnya. Pemeliharaan dermaga dan fasilitasnya dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi dermaga agar dapat menjamin kelancaran dalam pengoperasian terminal khusus batuan. 4. Pengelolaan limbah tahap operasi. Penanganan limbah operasional yang dilakukan meliputi penanganan limbah domestik baik padat maupun cair. Guna menanggulangi permasalahan sampah yang ditimbulkan akan disediakan tempat penampungan sampah sementara. Kemudian sampah yang terkumpul akan dikelola dengan cara sanitary landfill. Penanganan terhadap limbah cair dari kegiatan tersebut akan dilakukan dengan cara mengalirkannya menuju bioseptic tank. Dan yang terakhir yaitu program keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. PT Wilmart Widyatama Abadi mengimplementasikan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja yang dilengkapi dengan fasilitas untuk menjamin penanganan yang cepat apabila terjadi kecelakaan dan keadaan darurat. Fasilitas tersebut termasuk unit kesehatan yang ditangani oleh tenaga paramedis dan dokter selama 24 jam dan dilengkapi dengan mobil ambulans. Kemudian, ringkasan dampak penting yang ditelaah. Itu identifikasi dampak potensial. Nah, pada tahap ini diidentifikasi dan diinventarisasi dampak potensial yang mungkin timbul tanpa memperhatikan besar atau kecilnya dampak, atau penting tidaknya dampak hingga belum ada upaya penilaian apakah dampak tersebut merupakan dampak penting atau tidak. Kemudian metode yang digunakan adalah metode matriks dengan cara menghubungkan antara komponen lingkungan yang mungkin terkena dampak dengan komponen rencana kegiatan sebagai sumber dampaknya. Nah, jenis-jenis dampak potensial diperoleh berdasarkan hasil diskusi dengan masyarakat yang terkena dampak atau wawancara, penilaian tenaga ahli, isu-isu yang berkembang di media massa, dan hasil pengalaman atau empiris kegiatan sejenis. Kemudian evaluasi dampak potensial. Nah, yang pertama itu sumber dampak mobilisasi alat dan materi. Dampak penurunan kualitas udara. Nah, yang kedua pembangunan dermaga dan
material, yaitu penurunan kualitas udara, kualitas air, perubahan garis pantai, gangguan flora dan fauna, peningkatan limbah, dan kerusakan jalan. Yang ketiga yaitu dermaga dan fasilitasnya, yaitu kualitas air, gangguan biota laut, dan peningkatan limbah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, tujuan studi. Bagian A, mengidentifikasi rencana usaha atau kegiatan yang dilaksanakan, terutama yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau AMDAL pada bidang perhubungan, pembangunan pelabuhan dengan fasilitas dermaga menggunakan konstruksi masif untuk semua besaran merupakan jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL, sehingga rencana kegiatan pembangunan terminal khusus Batuan oleh PT Wilmart Biatama Abadi merupakan kategori jenis kegiatan wajib AMDAL. Lokasi kegiatan yaitu berada di Desa Buba, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Bualemo, Provinsi Gorontalo. Sedangkan batas-batas wilayah lokasi rencana kegiatan tersebut yaitu sebelah utara berbatasan dengan Jalan Lokal Buba Limbatihu, sebelah barat berbatasan dengan Desa Bangga, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Limbatihu, sebelah timur berbatasan dengan Teluk Buba. Saya lanjutkan untuk alokasi pembangunan. Untuk rencana pembangunan terminal khusus Batuan PT Wilmarta Biatama Abadi akan memanfaatkan lahan di darat seluas 10.000 meter kubik. Dan untuk di area laut atau perairan, rencana terminal tersebut akan memanfaatkan ruang seluas 1.600 meter kubik. Dan untuk area dermaga itu 2.000 meter kubik. Dan untuk rencana pembangunan terminal khusus Batuan tersebut disajikan pada tabel 1.2 berikut. Yang berikut untuk mengidentifikasi komponen-komponen lingkungan hidup yang akan terkena dampak besar dan penting ada 6 komponen, yakni komponen fisik kimia, komponen biologi, komponen sosekbud, komponen kesehatan lingkungan dan masyarakat, komponen ruang dan transportasi, dan limbah. Dan untuk komponen fisik kimia terbagi menjadi 4 poin, yakni penurunan kualitas udara, di mana untuk penurunan kualitas udara ini terkait dengan operasional kendaraan proyek dan penggunaan alat-alat berat pada kegiatan konstruksi tersebut akan melepaskan polutan atau gas ke atmosfer seperti debu, CO2, NO2, dan SO2, dan lain sebagainya. Dan untuk poin yang kedua, yakni peningkatan kebisingan. Nah, aktivitas kendaraan untuk pengangkut peralatan dan bahan saat mobilisasi merupakan sumber kebisingan yang dapat mencapai 96 dBA. Dan hal tersebut diperkirakan akan mengganggu penduduk di sekitar lokasi dan terdapat aturan atau kebijakan BML yang akan dilanggar atau dilampaui. Dan untuk poin ketiga, yakni penurunan kualitas air laut. Dan untuk pembangunan dermaga diduga akan mempengaruhi kualitas air laut, terutama komponen fisika air yaitu TSS. Dan untuk poin perubahan garis pantai atau sedimentasi, ketika kegiatan pembangunan dermaga itu merubah garis pantai yang ada. Hal tersebut terjadi karena bangunan dermaga yang menjulur dari garis pantai menuju laut dan akan menahan sedimen yang terbawa arus sehingga terjadi sedimentasi di sisi dermaga dan terakumulasi sehingga mengakibatkan perubahan garis pantai di lokasi kegiatan. Dan untuk komponen biologi ini terdiri dari 3 poin, yakni gangguan biota laut. Dan untuk gangguan biota laut ini merupakan dampak turunan dari penurunan kualitas air laut. Dan untuk peningkatan kekeruhan TSS dan TDS ketika pemeliharaan kolam terminal berlangsung akan menurunkan visibilitas hewan laut. Dan untuk komponen sosekbud. Komponen sosekbud ini terbagi menjadi 4 poin lagi, yakni kesempatan kerja. Berdasarkan hasil pengamatan dan data sekunder yang ada, penduduk desa Bubaa sebagian besar bermata pencarian sebagai petani
dan pegawai kebun dengan berpenghasilan yang cukup untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi, tidak sedikit penduduk yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Nah, dengan adanya rencana kegiatan ini, khususnya pada tahap konstruksi, tentu saja banyak yang membutuhkan tenaga kerja. Hal ini tentu saja menjadi peluang yang besar untuk dapat menambah penghasilan. Dan yang poin kedua, peningkatan pendapatan masyarakat. Untuk peningkatan pendapatan masyarakat merupakan dampak turunan dari adanya kesempatan kerja. Nah, peningkatan pendapatan masyarakat terjadi karena pada tahap konstruksi, PT Wilmart Biatama Abadi dan kontraktor konstruksi berkomitmen untuk menggunakan tenaga lokal untuk membantu kegiatan tersebut. Dan untuk poin yang ketiga, ini persepsi masyarakat. Nah, perubahan persepsi masyarakat merupakan dampak turunan dari adanya kesempatan kerja. Nah, persepsi tersebut dapat bersifat positif maupun negatif tergantung dari input yang diterima di masyarakat. Dan yang poin terakhir, kecemburuan sosial. Nah, kecemburuan sosial merupakan dampak turunan dari adanya kesempatan kerja. Nah, kecemburuan sosial ini terjadi apabila proporsi penerimaan tenaga kerja tidak sesuai dengan harapan-harapan masyarakat sekitar, di mana proporsi penerimaan tenaga kerja lebih besar berasal dari masyarakat di luar BAA. Namun, dalam menanggulangi hal tersebut, pelaksanaan penerimaan tenaga kerja konstruksi PT Wilmart Biatama Abadi dan kontraktor konstruksi akan memprioritaskan masyarakat setempat sesuai dengan keahlian dan kebutuhannya. Nah, untuk komponen kesehatan lingkungan dan masyarakat terbagi atas tiga poin, yakni gangguan kesehatan masyarakat. Nah, gangguan kesehatan masyarakat merupakan dampak turunan dari adanya penurunan kualitas udara dan peningkatan kebisingan. Mengingat di wilayah sekitar lokasi kegiatan dekat dengan pemukiman, dikhawatirkan adanya mobilisasi peralatan dan material dapat mengganggu kesehatan masyarakat dari adanya dampak penurunan kualitas udara dan peningkatan kebisingan yang dihasilkan. Namun, dalam pelaksanaannya, kegiatan mobilisasi wajib dilakukan oleh kontraktor pelaksanaan dengan menggunakan kendaraan yang layak pakai dan lulus uji emisi, sehingga dampak penurunan kualitas udara dan peningkatan kebisingan dapat diminimalisir. Dan untuk poin yang kedua, kecelakaan kerja. Nah, kecelakaan kerja merupakan dampak yang negatif yang terjadi akibat pekerjaan konstruksi. Potensi adanya kecelakaan kerja sangat tinggi mengingat dalam kegiatan konstruksi terdapat alat-alat berat yang dioperasikan. Selain itu, kecelakaan kerja dapat merugikan para pekerja konstruksi hingga menghilangkan nyawa apabila terjadi. Dalam pelaksanaan harus membuat dan menerapkan SOP kerja yang baik dan dapat dipatuhi oleh seluruh tenaga kerja. Selain itu, untuk melindungi para pekerja, kontraktor pelaksana harus melengkapi para pekerjanya untuk didaftarkan dalam jaminan sosial tenaga kerja. Dan untuk poin yang ketiga, peningkatan limbah. Nah, peningkatan limbah merupakan dampak langsung yang disebabkan oleh kegiatan pembangunan dan pegawai konstruksi. Limbah tersebut dapat berupa limbah cair dan sampah. Potensi limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan tersebut sebesar 80% dari total kebutuhan air pekerja konstruksi. Adanya potensi limbah tersebut akan dikelola dengan cara penyediaan sarana sanitasi yang memadai, yaitu menyediakan MCK portable atau menggunakan fasilitas MCK existing. Dan untuk komponen ruang dan transportasi terbagi menjadi 2 poin, yakni gangguan lalu lintas dan kerusakan jalan. Nah, adapun gangguan lalu lintas berdasarkan hasil pemantauan jalan utama yang dilalui dalam pengangkutan alat dan material relatif tidak padat. Nah, untuk kegiatan mobilisasi tersebut berlangsung hanya pada tahap konstruksi. Dalam pelaksanaannya, kegiatan mobilisasi, peralatan dan material dilakukan pada malam hari atau bukan saat peak hour. Nah, untuk kerusakan jalan merupakan dampak yang terjadi akibat kegiatan mobilisasi peralatan dan material konstruksi. Kegiatan tersebut akan menggunakan truk pengangkut alat dan material dengan kapasitas atau tonase yang cukup besar. Namun, dalam hal ini, pelaksanaan kegiatan tersebut akan berkoordinasi dengan instansi terkait, di mana salah satu upaya penanganannya adalah
dengan cara menggunakan kendaraan pengangkut yang disesuaikan dengan kapasitas kelas jalan. Dan untuk limbah sendiri, ini terdapat limbah padat dan limbah cair. Pada saat kegiatan konstruksi berlangsung akan dihasilkan limbah, baik berupa limbah padat atau sampah maupun limbah cair. Nah, sampah dihasilkan umumnya berasal dari sisa-sisa pembungkus makanan dan minuman dari pekerja konstruksi dan ceceran-ceceran material konstruksi atau seperti potongan besi, kayu, serbuk gergaji, kawat, kabel, dan lain sebagainya. Nah, untuk limbah padat yang dihasilkan dalam konstruksi dikelola dengan cara yang dikumpulkan pada TPS. Pengelolaan sampah selanjutnya dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau diserahkan ke kontraktor untuk dikelola lebih lanjut. Untuk limbah cair yang berasal dari aktivitas domestik pekerja berupa kegiatan MCK yang dialirkan ke septic tank dan dilengkapi dengan bidang resapan. Baik, akan dilanjutkan oleh presenter selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan bagian C, memperkirakan dan mengevaluasi rencana usaha atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. Perkiraan rencana kegiatan pembangunan terminal khusus bantuan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan yang mempengaruhi beberapa komponen yang terjadi pada tahap konstruksi dan tahap observasi. Evaluasi dampak besar dan penting terhadap lingkungan dengan berdasarkan perkiraan dampak potensial menunjukkan bahwa beberapa jenis dampak masuk dalam kategori dampak penting hipotetik. Dampak yang bersifat penting hipotetik yakni dampak yang berlangsung pada tahap konstruksi dan tahap observasi. Kemudian di sini merumuskan RKL dan RPL berdasarkan ketentuan dalam rangka perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup. Di sini rencana pengolahan lingkungan hidup atau yang biasa disebut RKL merupakan komitmen dari upaya PT Wilmart Biatama Abdi untuk mengurangi dampak penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat kegiatan atau usaha yang dilaksanakan dalam dokumen RKL yang memuat upaya-upaya untuk mencegah, mengendalikan, dan menanggulangi dampak penting yang bersifat negatif dan meningkatkan dampak penting yang bersifat positif. Kemudian di sini, sedangkan dalam dokumen RPL berisi tentang upaya-upaya pemantauan terhadap komponen lingkungan hidup yang terkena dampak penting dari kegiatan atau usaha yang direncanakan, berencana dan berulang. Oleh karena itu, setiap waktu secara periode berubah yang terjadi pada komponen lingkungan tersebut dapat diketahui. Dengan demikian, kegiatan atau usaha dapat berlangsung secara lestari dan memberikan manfaat sebesar-besarnya dan memberikan kesejahteraan manusia dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan.